Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Pak Sekretari Kelurahan Pak Karyanto, yang hormat juga kepada Ketua Kelompok Tani Agro ya, Pak Mesin, yang hormat juga kepada yang bantu menyelenggarakan di toko pertanian agrotani dan yang terhormat juga sahabat-sahabat saya, bapak-bapak petani, terutama di Kelurahan Kasih Baru, dan sahabat-sahabat saya Pak Thomas dari Pasar Kepayang sebagai support penunjang tani, dan sahabat saya Boy Sidahulu sama-sama dari Surabaya, dan kakak saya dari PT Himatani Pak Supriyadi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini telah diberikan kesehatan karunia kepada kita semua untuk dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka sosialisasi produk Bayer yang terbaru. Nanti kita akan mengenalkan 2 produk yang terbaru. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Mungkin bapak-bapak banyak belum kenal Pak ya. Nama saya Ibnu Firdaus Pak. Ibnu Firdaus, saya dari PT Bayer Indonesia. Saya tinggal di Curug, di Kelurahan Airbang, terutama di BTN Turian Mas. Nah, kalau bapak-bapak setelah ini, besok-besok bapak-bapak minta informasi, minta dukungan ke kita, pembinaan, kalau bapak yakin dengan kita, bapak boleh menghubungi saya dengan nomor telepon 0852 6715 6884. Nah, ulangi ya, 0852 6715 6884. Kita dari PT Bayer Indonesia bukan hanya mengenalkan produk, tetapi kita ada pembinaan Pak. Jangan khawatir bapak-bapak, seandainya punya masalah di tanaman bapak-bapak, baik itu hama dan penyakit, kita sama-sama mencari solusinya Pak. Kita diskusi sama-sama. Silakan bapak-bapak menghubungi kita, ajak kita ke lahan, kita lihat, baru kita cari solusi sama-sama ya Pak ya. Karena kita sama-sama belajar, tidak ada yang saling menggurui, tidak ada Pak. Mohon maaf, saya juga belajar bapak-bapak. Nah, saya sama sahabat saya Boy, namanya Boy Sidahulu, itu Pak yang paling ganteng. Nah, kita untuk wilayah Kabupaten Kepayang, Rejang Lebong, dan Lebong ya Pak ya. Nah, kalau seandainya ketemu di jalan Pak, mohon maaf, kadang ketemu orang banyak, tolong tegur kita Pak, karena kita lupa kadang, karena kan baru sekali ketemu Pak ya. Tolong ditegur, bukannya kita sombong, mohon maaf Pak, karena kita banyak orang, apalagi malam, kadang gak ingat semua Pak ya Pak ya. Nah, itu pesan kita Pak. Nah, untuk malam hari ini saya akan menjelaskan 2 produk. Tapi sebelumnya, saya ingin tahu dulu Pak, kapan terakhir Bayer buat acara di sini Pak? Ada nggak Pak sebelum kita? Belum Pak ya? Belum. Alhamdulillah, tandanya kita yang pertama mungkin. Dan terima kasih sekali karena saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah mempercayai produk Bayer
sampai detik ini bapak-bapak sudah memakai salah satunya. Saya yakin. Ya Pak ya, walaupun kita baru di sini Pak masuk. Nah, terutama bapak saya yakin bapak pernah pakai antrakol Pak ya. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit antrakol karena antrakol ini ada teknik yang baru kita Pak. Nah, saya mau kuis Pak. Sebelum saya jelaskan saya mau kuis karena kalau bisa saya kasih baju satu. Ada Pak ya? Ini Pak. Sebutkan 5 produk Bayer Pak. Siapa Mas? Apa Pak? Mas? Bentar. Biar apa? Decis Pak, Decis, Antrakol, Nativo, Movento, sama Fanyigo. Empat Ya. Confidor Pak. Oke. Sip. Maju Mas. Maju bor. Oke, betul, sangat betul guys. Terima kasih. Produk Bayer itu lumayan banyak Pak. Nah, untuk malam ini kita akan fokus ya Pak ya. Di sini rata-rata tanamannya fokusnya ke sayurannya, betul Pak ya. Terutama cabai, tomat, kol, ya. Nah, saya mau tanya, kendala apa yang kita hadapi dalam budidaya tersebut Pak? Hama dan penyakitnya apa Pak? Kendala? Keriting, bule. Tapi kalau bule masuk kota senang ya Pak ya? Dan susahnya paling kita benci bule masuk kebun. Oke, saya akan menjelaskan produk baru dulu Pak. Saya akan jelaskan karena kalau produk lama Bapak sudah pakai, Bapak sudah paham, tapi ada trik yang baru kita nanti. Yang pertama saya akan kupas adalah, Bapak pernah dengar Movento Pak? Pernah pakai? Untuk apa Pak? Kutu-kutu, bukan kutu rambut Pak ya? Oke, saya akan jelaskan ini karena Movento ini baru sekitar 3 tahun ya kita nih. Nah, Movento, saya akan jelaskan. Movento adalah insektisida yang sifatnya sistemik translaminar dengan bahan aktif 2. Dengan bahan aktif 2 yaitu Spenat tetramak 120 gram ditambah dengan imidaclorprid 120 gram. Ini sasarannya adalah, Bapak-bapak boleh lihat, sasarannya adalah hama-hama penghisap, terutama kutu kebul. Nah, saya mau tanya Pak, lalat termasuk hama penghisap atau bukan Pak? Termasuk ya. Nah, jadi sasarannya, nah saya tanya lagi, tungau termasuk hama penghisap atau tidak Pak? Masuk. Kalau saya ngomong tidak Pak. Tungau adalah golongan akarisida. Akarisida. Jadi ini adalah sasarannya hama-hama penghisap. Salah satu saya sebutkan, salah satu adalah Thrips, aphids, ya, kutu kebul, dan bisa untuk mengendalikan lalat buah. Satu lagi dia juga bisa cukup untuk mengendalikan telur supaya tidak menetas. Jadi kalau bapak-bapak beli ke Mas Pri ini, minta kantong Pak ya. Kalau enggak, kalau dikantongi Pak, enggak netas. Nah, jadi ini sifatnya adalah, jadi sasarannya adalah khusus ke dia lebih jago di kutu kebul. Jadi
Bapak tahu serangan bule geminivirus? Ya, bule ya Pak ya. Bule itu yang menyebabkannya adalah geminivirus. Jadi sifatnya adalah nguning ya Pak ya. Nah, dia tidak akan menyebar kalau tidak dibawa oleh si kutu kebul. Nah, si kutu kebul inilah vektor untuk pembawa dia berpindah, menyebar. Untuk obat geminivirus belum ada, tapi untuk menekan penyebaran bule geminivirus itu ada. Kita menekan populasi dari si kutu kebul ini. Salah satunya adalah si Movento. Nah, Movento ini daya kerjanya seperti ini Pak. Saya cerita tadi sifatnya sistemik translaminar. Nah, jadi kalau Bapak semprot di daun, ya, di daun semprot, ya, dia akan masuk ke seluruh tanaman, bukan ke batas kejaringan, tapi seluruh dia masuk sampai ke gennya. Nah, terus lagi sifatnya adalah sistemik dua arah, bolak-balik. Jadi dia akan tembus di balik daun, terus balik lagi. Dia sistemik dua arah seperti itu. Jadi kalau ada telur di balik daun ini, itu akan tetap kena. Jadi telurnya tidak akan menetas. Si kutu-kutunya juga seperti itu, tapi sifatnya ada sistemik dua arah. Itu yang sifatnya adalah translaminar. Jadi pemahaman kita malam ini Pak, pertama Bapak sudah kenalkan sifat daya kerja adalah kontak, betul ya. Terus lagi sistemik, terus lagi ada kontak sistemik. Nah, yang terbaru saya jelaskan bahwa ada sistemik translaminar. Dia masuk ke seluruh jaringan tanaman. Jadi Bapak jangan khawatir, tapi tetap dia ramah lingkungan. Dia butuh waktu sekitar lebih kurang 7 hari sampai 10 hari dia akan tersuci. Jadi tidak akan menyebabkan, dikatakan tidak sampai menyebabkan itu bahan kimianya menyebar di seluruh tanaman. Ini cukup ramah lingkungan, mudah terurai. Nah, si Movento, kalau Bapak kutu kebul ya, sasarannya kutu kebul itu seperti ini. Dia hanya bisa mengendalikan telur, terus lagi baru menetas, ya, sampai sebelum dia bersayap. Tapi kalau hama penghisapnya sudah bersayap, si Movento kurang mampu Pak. Kita jelaskan kekurangannya juga. Dia kurang mampu dengan si kutu kebul yang sudah bersayap, tidak mampu, tetapi dia bisa cukup memandulkan. Nah, kita logika Pak, populasi yang paling banyak yang mana? Kutu kebul yang bersayap, yang dewasa, atau telur dan anak-anaknya? Mana yang paling banyak Pak? Hah? Telur dan anakannya, betul. Karena kenapa? Satu hama dewasa yang bersayap itu akan bertelur ratusan. Jadi kalau pola pikir kita kemarin hanya membunuh yang hama dewasanya saja, si telurnya tidak. Nah, perbandingannya bisa jauh Pak. Hama dewasanya mati, ya kan? Tetapi telurnya netas ratusan. Jadi populasinya tidak bisa kita kendalikan. Makanya sering terjadi serangan geminivirus keriting, itu semakin masih tetap melonjak. Ini akibat karena kita tidak kurang memperhatikan dari populasi telur dan anakannya tadi. Nah, saran kami Pak seperti ini, gunakan dua produk tapi digonta-ganti Pak ya, dua bahan aktif digonta-ganti. Yang pertama gunakan untuk mengendalikan telur dan hama
yang sudah baru menetas dan sebelum bersayap, gunakan Movento-nya Pak, aplikasinya. Kemudian untuk yang hama bersayapnya gunakan produk lain. Silakan bapak-bapak cari pakai abamectin boleh, tiametoxam boleh, atau bahan aktif imidacloprid boleh. Kita sarankan Pak. Nah, jadi seperti ini. Movento aplikasinya, cara aplikasinya tidak rutin. Cukup 10 sampai 14 hari sekali. Irit apa irit Pak? 10 sampai 14 hari sekali kita pakai. Tapi kalau Bapak mau selingkan dengan misalnya yang 5 hari sekali, Bapak masukkan kok bahan aktif yang lain. Abamectin, jadi 2 kali aplikasi abamectin baru masuk si Movento. Atau Bapak masuk Confidor, sekali Confidor, sekali abamectin banyak baru masuk Movento. Boleh. Jadi kenapa kita sarankan seperti itu? Ya Pak ya. Karena untuk pertama populasi hama itu akan cepat turun. Karena kita kendalikan, semua kita kendalikan. Telurnya kita kendalikan, anaknya kita kendalikan, hama dewasanya juga kita kendalikan. Jadi otomatis akan cepat menurun. Kalau populasinya menurun, serangan Gemini virus ini, keriting, itu tidak akan cepat menyebar. Otomatis dia tetap mandek Pak. Ya Pak ya? Paham Pak ya? Kecepatan apa? Enggak Pak? Hah? Pas ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi cara teknik aplikasinya, saran saya Pak, Bapak boleh pakai Confidor sekali atau sejenisnya, kemudian pakai abamectin sekali, baru pakai Movento, kemudian balik lagi, karena otomatis jadi di 14 hari atau 15 hari baru masuk di Movento-nya. Ya Pak ya. Nah, di Semayan Bapak pakai ini setengah dosisnya nanti. Saya akan jelaskan dosis. Nah, setengah dosisnya aja Pak. 3 hari atau 4 hari sebelum Bapak pindah tanam, tolong Bapak semprotkan Movento-nya dengan setengah dosis. Karena kenapa? Ibaratnya kita memberikan imunisasi imunnya ke tanaman kita di pembibitan. Bapak boleh perhatikan di Semayan sering ada kutu kebul Pak. Kalau kita tidak berikan imunnya, otomatis dia kan kelihatan, waduh, di Semayan sudah kena nih bule, ya Pak ya, keriting, tapi tetap kita tanam. Otomatis ini yang harus kita hindari. Kalau Bapak sudah memakai Movento di Semayan setengah dosis saja, mudah-mudahan ini bisa kita cegah karena dia sudah masuk ke dalam tanaman. Jadi akan memberikan kekebalan, akan memberikan imun terhadap tanaman kita, ya Pak ya. Nah, setelah itu, setelah 1 minggu pindah tanam, paling lambat 10 hari pindah tanam, Bapak semprotkan lagi Pak. Paling lambat 10 hari setelah pindah tanam, Bapak semprotkan lagi dengan dosis yang normal. Kemudian baru Bapak masuk ke produk lain. Balik lagi. Jadi seperti itu, mudah-mudahan keriting, bule ini bisa kita kendalikan. Nah, dosisnya Pak, dosis dari Movento ini, ya Pak ya, itu Bapak bisa, kalau untuk 1 drum Pak ya, 1 drum 200 liter, kalau hanya kita untuk cukup mengendalikannya, itu cukup di 50 mili, cukup Pak. Tapi kalau memang dia dosisnya serangannya tinggi, kita pakai di 100 mili. Itu yang pakai drum 200 liter ya Pak ya. Tapi kalau kita pakai tangki ya, pakai tangki 7 sampai 10 mili per tangki. 7 sampai 10 mili per tangki. Atau kalau tutup Pak, ini Movento ini ada tutup batasnya ini. Ya Pak ya, batas yang ada bolong ini, garis ini, itu 10 mili Pak.
10 mili. Jadi kalau mau 7 mili kurangkan sedikit. Tapi kalau Bapak mau pakai 10 mili satu tutup Movento. Nah, jadi kalau Movento yang 100 mili, Bapak takarannya jadi sekitar 10 sampai 14 tank. Nah, dengan hanya 10 atau 14 hari sekali kita pakai. Irit apa irit, Pak? Irit, Pak, ya? Nah, ini cara sistem di Movento. Nah, selain itu, Movento ini yang sudah pakai di sini, Pak, PT Trisula sudah pakai. Sudah, Pak. Terus lagi kalau Bapak main di bawah, di daerah Tabat Belet, terus lagi Kelopak, terus lagi masuk ke Pagar Gunung, ini sudah dikenal. Daerah Curug, Rejang Lebong juga sudah dikenal. Saya yakin di sini saya pernah masuk juga. Daerah atas ada yang sudah coba, sudah banyak. Ada yang kita ada kemasan di 100 mili dan 50 mili. Nah, harga cukup ramah. Kalau di sini berapa, Mas? Jual 110.000, cukup ramah. Ini tapi 100 mili. Nah, tapi kalau Bapak hitung-hitung dengan menggunakan bahan aktif yang lain yang harus kita pakai rutinitasnya, ya Pak ya, rutinitasnya itu 5 hari sekali dengan harga di bawah 100, sedangkan ini 14 hari sekali dengan harga 110.000, mana yang murah, Pak? Saya kembali tanya kepada Bapak. Jadi kan 3 kali pemakaian dengan produk yang lain, kita hanya sekali. Oke, kita hitungannya pakai dosis yang sama. Jadi 1 botol ini perbandingannya dengan produk yang lain, dengan bahan aktif yang lain, ya kan, itu 3:1. Ya Pak ya. Nah, kalau Bapak yang pernah pakai, Bapak boleh lihat tangki duren seberang depan kuburan ya. Yang ada tulisan Glenn di ini itu pakai Movento. Kita juga deklar di sana pakai Movento sama Paido. Nah, di Movento pakai. Kalau mencegah netasnya telur Flutera. Kalau Movento bisa Bapak campur dengan untuk racun ulat yang lain supaya dia kerjanya bagus, telur mati, ulatnya mati. Boleh, Pak? Nah, di sini ada punya kebun jeruk. Ada, Pak ya? Nah, Movento untuk mengendalikan putus sisik. Movento untuk mengendalikan putus sisik. Nah, kalau untuk mencegahnya, Movento dipakai sebulan sekali boleh, Pak. Diselingkan dengan bahan abamectin silakan, atau imidacloprid silakan Bapak seling. Moventonya sebulan sekali. Tapi kalau untuk mengobati, Bapak harus pakai Moventonya 2 kali aplikasi dulu, baru masuk ke produk yang lain. Terus baru bilas lagi ke Movento. Insya Allah putus sisiknya bisa kita kendalikan. Bisa kita kendalikan. Kalau nggak percaya kita coba, Pak. Nah, terus kalau Bapak main ke Erlang, Bengko, ya, Bapak temui petani apel, Cak Mualik, itu pemakai Movento untuk apel. Silakan Bapak-bapak main ke sana. Untuk apel. Terus kalau kita di kopi, ya Pak ya, itu untuk mengendalikan kutu yang menggerek buah kopi. Dan bisa hitam sebelah, Pak ya. Itu bisa pakai untuk di kopi.
silakan Bapak, karena saya lihat di sini ada juga petani kopi, ya. Nah, terus di cabai, tomat, yaitu boleh silakan. Paham Pak ya? Harga murah kan? Ketawa. Nah, cukup Pak ya komentarnya, nanti kita diskusikan lagi. Saya akan masuk jelaskan dulu. Halo Sobat Tani, selamat jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan malam hari ini, Kobe Tani mengadakan ataupun mengikuti sosialisasi yaitu dari PT Bayer, yang mana beliau pada malam hari ini di bagian marketingnya yaitu mempromosikan yaitu Movento dari produk Bayer, yang di situ kandungannya yaitu mengandung bahan aktif sistemik dan sementar ataupun dia penembus, bisa tembus di sebalik dari daun. Maka dalam kesempatan ini Kobe Tani memvideokan, ini bukan Kobe Tani yang menerangkan, tapi benar-benar dari tim marketingnya dari PT Bayer Indonesia. Nah, kalau sebagai petani ya, kita sangat memerlukan ilmunya. Saya kira sampai di sini sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.